Tes 1 2 cek sound. Oke, aman audio. 3 2 1. Halo teman-teman. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat dan tidak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Balik lagi dengan aku di Budimas Channel teman-teman. Dan untuk video kali ini aku pengen membacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang udah menuliskan ya komentar atau pertanyaan di beberapa video YouTube aku teman-teman. Dan mungkin dalam beberapa bulan yang lalu di saat aku nggak upload video, aku ngebacain tuh teman-teman. Dan menurut aku tuh menarik pertanyaannya. Jadi makanya aku pengen ngebuat video ini untuk bisa sekaligus merekap pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Siapa tahu aku bisa bantu jawab. Dan kalaupun nanti ada perbedaan perspektif atau pandangan dari aku dan teman-teman di luar sana, ya mungkin itu wajar ya teman-teman ya. Tapi ini semua pertanyaan teman-teman itu menurut aku ada yang bisa aku jawab secara secara keilmuannya atau secara praktiknya, tapi ada juga yang mungkin belum bisa aku jawab teman-teman. Jadi aku filter dulu semua pertanyaan-pertanyaannya. Jadi aku udah pilih beberapa pertanyaan yang menurut aku ini bisa menjadi bahan diskusi juga buat kita semua teman-teman, terutama dalam praktek atau bidang arsitektur itu sendiri gitu teman-teman. Jadi kita langsung aja teman-teman masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu dari teman kita Haikal Hazard ya, di video aku yang tips memilih jasa arsitek. Ini kebetulan di video ini juga lumayan banyak ya yang bertanya gitu. Di sini pertanyaan beliau adalah, bisa tidak ya konsultasi soal balok, atap, kekuatan pondasi kepada arsitek selain desain saja? Nah ini menarik teman-teman. Pertanyaannya itu selalu datang gitu. Apakah ketika kita berbicara struktur, kita bisa berdiskusi dengan arsitek teman-teman? Jawabannya bisa teman-teman, bisa banget malah ya, karena ketika mendesain ya, ketika membuat perancangan atau melaksanakan proses perancangan dalam sebuah karya, arsitek pasti mempertimbangkan teknis-teknis teman-teman. Jadi tidak hanya pure design. Jadi kalau ada yang bilang arsitek itu hanya belajar tentang gambar, belajar tentang render dan seterusnya, itu mungkin bisa diralat teman-teman. Karena sebenarnya dalam arsitektur kita itu juga justru belajar tentang bagaimana pembebanan gitu. Kita juga belajar logika struktur teman-teman. Dan mungkin teman-teman di video-video aku yang lain juga pernah aku jelaskan ya, bahwasanya di arsitektur itu juga ada mata kuliah yang bersifat struktur teman-teman. Jadi kita tidak hanya pure mendesain gitu teman-teman. Kita tetap ada mempertimbangkan tentang pembebanan, tentang struktur, beban dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin berdiskusi tentang pondasi, balok dan seterusnya lah, dari substruktur sampai upper struktur, itu bisa banget kepada arsitek justru sebenarnya teman-teman. Karena selain itu ya teman-teman ya, ini berdasarkan pengalaman aku juga teman-teman, ada orang-orang yang merasa kalau misalkan ke arsitek itu hanya bisa berdiskusi masalah desain, masalah bentuk dan seterusnya gitu. Justru kadang-kadang teman-teman yang kita lupakan adalah bentuk-bentuk yang kita mau itu pasti memiliki susunan material teman-teman. Nah, arsitek harus paham tentang bagaimana caranya mentreatment material-material itu untuk bisa digunakan di eksterior ataupun interior bangunan kita gitu. Jadi otomatis ini akan tentu berbicara tentang teknis, tentang bagaimana material itu digunakan di bangunan kita, bagaimana dudukannya, bagaimana sambungannya dan seterusnya. Nah ini pasti membutuhkan daya dukung balok, daya dukung kolom dan seterusnya teman-teman. Maka dari itu ini semua wajar untuk bisa diceritakan dan didiskusikan dengan arsitek, karena selain nanti pastinya akan ada pertimbangan dari ahli-ahli struktur ya pastinya teman-teman ya, karena arsitek juga tidak bekerja sendiri teman-teman, karena arsitek juga pasti bekerja sama dengan ahli struktur untuk bisa mendiskusikan apakah pembebanan dan bentangan tersebut itu wajar atau bisa kita ambil alternatif lain dan seterusnya. Jadi pasti akan ada sampai ke sana teman-teman. Tapi untuk awal perencanaan, arsitek pasti memulai desain dan perencanaan itu dengan logika-logika struktur yang pastinya sudah diperhitungkan seperti itu teman-teman. Jadi nggak masalah lah kalau menurut aku ya teman-teman ya. Jadi untuk teman kita Haikal Hazard, mudah-mudahan ini bisa membantu ya jawabannya. Jadi
jangan ragu-ragu lagi untuk bisa berbicara struktur ya dengan arsitek ya, karena ini salah satu ruang lingkup yang mencakup pekerjaan arsitektur juga. Karena tambahan dikit teman-teman, karena di arsitektur itu kita berbicara tentang 3 hal juga teman-teman di dalam gambar kerja. Pastinya tentang arsitektur, struktur, dan mekanikal, elektrikal, serta plumbing gitu teman-teman. Jadi ya ini wajar aja sih gitu menurut aku. Bentar. Nah, ada teman-teman kita juga nih teman-teman dari Asdanet2664. Nah, ini pertanyaannya menarik teman-teman. Saya bukan arsitek, tapi hobi desain grafis termasuk software SketchUp. Beberapa kali gambar desain renov rumah cuma anggaran 10-30 juta. Jadi harga desain saya hanya 100-300 ribu. Desain hanya gambar 3D, tujuan untuk memudahkan tukang agar punya imajinasi yang sama dengan si pemilik. Desain tidak termasuk RAB, jenis bahan instalasi. Menurut kalangan arsitek saya ini termasuk kategori apa? Ini sebenarnya pertanyaannya bagus teman-teman, tapi coba kita luruskan dulu teman-teman ya. Nah, yang disebut arsitek ini siapa sih gitu. Jadi ini yang perlu kita berikan sebuah tugas kita mungkin juga sebagai arsitek-arsitek memang di luar sana untuk bisa membantu teman-teman kita yang memang masih meragukan dirinya apakah dia ini arsitek atau tidak. Bahkan teman kita tadi yang mempunyai latar belakang berbeda ya, yaitu Asdanet2664, hobinya desain grafis termasuk software SketchUp. Jadi sebenarnya ini awalnya dari hobi teman-teman. Awalnya dari hobi, kemudian berani untuk bisa mengambil project renovasi rumah seperti itu dengan harga desain 100-300 ribu. Nah, ini aku masuk tadi teman-teman. Jadi ketika arsitek tidak memiliki landasan dalam melakukan praktek, dalam melakukan profesi, pertanggungjawabannya akan cukup berat teman-teman. Apalagi ketika bangunan itu tidak memiliki perhitungan yang cukup. Memang ketika kita buat gambar terus diserahkan ke tukang mungkin memang bisa dilaksanakan teman-teman. Tapi ada lagi di situ pertanggungjawaban moral. Nah, pertanggungjawaban moral dan etika profesi inilah yang memang harusnya kita junjung tinggi seperti itu teman-teman. Dan teman kita ini memang sebenarnya dari sisi pelaksanaan, dia tetap harus bekerja sama dengan arsitek yang sudah profesional atau minimal teman-teman yang lulusan arsitektur gitu. Tujuannya apa? Agar ada pertimbangan-pertimbangan teman-teman. Jadi mendesain itu tidak hanya sekedar mendesain. Karena ketika kita berbicara arsitektur, yang kita pertimbangkan itu bukan hanya desain teman-teman. Ini perlu digarisbawahi. Yang perlu kita pertimbangkan adalah tentang bagaimana fungsi, kemudian bagaimana efektivitas ruang di dalam itu terhadap manusianya gitu teman-teman. Jadi ada 3 aspek penting yang mungkin aku ulang-ulang terus di video aku teman-teman, yaitu manusia, aktivitas, dan ruang. Ini adalah 3 elemen yang tidak pernah bisa dipisahkan dari arsitektur. Termasuk sekarang ada tentang material-material yang terbarukan, tentang isu green building, isu energi yang terbarukan, dan seterusnya. Jadi ketika kita bisa mendesain, itu belum berarti kita adalah arsitek teman-teman. Karena mendesain saja tidak cukup. Karena ketika menjadi arsitek ada pertanggungjawaban moral terhadap karya itu, pertanggungjawaban terhadap lingkungan, dan seterusnya seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita mengklaim bahwasanya ya kita bisa desain, tapi apakah pertanggungjawaban desain itu, tapi sejauh apa sih pertanggungjawaban desain yang bisa kita berikan seperti itu teman-teman. Jadi balik lagi kepada bagaimana arsitek itu dinyatakan sebagai arsitek ketika dia memiliki integritas, pertanggungjawaban, dan profesionalitas dalam karyanya seperti itu teman-teman. Jadi ini ya buat teman kita Asdanet2664, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan ini, dan semoga bisa meluruskan juga ketika teman-teman di luar sana mengambil proyek-proyek freelance, renovasi ya dengan biaya 100-300 ribu, ini bisa menjadi bahan pertimbangan gitu. Teman-teman bisa menggait partner yang juga mungkin lulusan arsitektur. Seperti itu saran aku teman-teman ya. Kemudian nah, ada pertanyaan lagi teman-teman. Kalau sudah S2 apakah perlu PPARS lagi Bang? Dari Albertus Aditya P. Oke. Kalau sudah S2 apakah perlu PPARS lagi? Nah, ini jawabannya gimana ya? Kalau sudah S2 apakah perlu PPARS lagi? Jawabannya tidak pasti.
Kalau sudah S2 tidak perlu PPRs lagi. Nah, intinya S2-nya harus perancangan itu teman-teman. Jadi kalau S2-nya perancangan tidak perlu PPRs lagi. Tinggal melaksanakan magang selama kalau nggak salah aku ya 2 tahun ya, 2 tahun. Dan dimentori langsung oleh arsitek yang terdaftar sebagai mentor di IAI. Dan itu akan setelah itu ya, setelah magang itu nanti melakukan proses uji kompetensi dan ya kalau lulus alhamdulillah mendapatkan STRA gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah melaksanakan S2 yang berbasic perancangan, ini harus perlu digarisbawahi ya teman-teman ya. Ketika teman-teman mengambil S2 yang basicnya perancangan, teman-teman habis itu akan melaksanakan magang dan baru uji kompetensi untuk STRA. Jadi tidak perlu PPRs lagi. Tapi kalau teman-teman mengambil PPRs, ya kalau bedanya sih itu aja ya kalau aku nggak salah ya. PPRs itu 1 tahun, kalau S2 itu 2 tahun. Nah, aku baru tahu juga beberapa hari belakangan ini teman-teman bahwasanya ketika kita selesai melaksanakan PPRs, kita itu sudah mendapatkan ijazah yang memberikan predikat bahwasanya kita berhak atas gelar AR. Tapi gelar AR itu belum bisa dipertanggungjawabkan ketika teman-teman belum memiliki STRA. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ya boleh, teman-teman boleh mengambil PPRs 1 tahun, setelah itu tetap melaksanakan magang 2 tahun di bawah pengawasan mentor arsitek yang diakui oleh IAI, dan kemudian melaksanakan uji kompetensi STRA. Nah kalau S2-nya perancangan, habis itu magang 2 tahun di bawah mentor arsitek mentor yang diawasi IAI, dan setelah itu melaksanakan uji kompetensi untuk STRA. Seperti itu teman-teman. Jadi apakah S2 dan PPRs itu berbeda? Ya sebenarnya dari segi ininya saja berbeda. Administrasinya teman-teman, administrasinya berbeda seperti itu. Kemudian kayaknya yang menyangkut tentang profesi baru itu aja ya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya masih banyak sih, tapi sepertinya pertanyaannya agak mengarah ke salah satu topik juga teman-teman. Jadi menurut aku rasa itu dulu teman-teman untuk video kali ini. Intinya adalah dalam berpraktek dan dalam berprofesi sebagai arsitek, yang perlu kita tekankan dan perlu kita coba pertahankan adalah tentang bagaimana kita mempertanggungjawabkan karya itu. Itu yang paling penting teman-teman, karena ketika arsitek tidak bisa mempertanggungjawabkan karyanya sendiri, maka dia berarti belum bisa disebut arsitek teman-teman. Karena pertanggungjawaban itulah dinilai sebagai bentuk bahwasanya arsitek itu memiliki kekuatan dalam mengatur atau memanage karyanya itu sendiri teman-teman. Jadi maka dari itu teman-teman yang saat ini sekarang lagi freelance atau lagi mencoba membangun studionya dari yang kecil-kecil dan seterusnya, proyek-proyek kecil-kecil, renovasi dan seterusnya, it's okay, silahkan teman-teman. Tapi tetap perhatikan bagaimana teman-teman itu menjaga etika profesi. Dalam artian teman-teman tidak memberikan harga yang sembarangan, kemudian juga memperhatikan pertanggungjawaban teman-teman terhadap karya tersebut gitu teman-teman. Dan juga yang paling penting adalah memperhatikan kebutuhan si klien atau owner dan menyandingkannya atau memberikan pertimbangan-pertimbangan kepadanya dari sisi arsitektur atau dari sisi keilmuan, disiplin ilmu yang sudah teman-teman pelajari selama ini, seperti itu. Jadi ya ini bisa menjadi langkah-langkah awal ketika teman-teman ingin memasuki dunia profesional atau dunia praktisi arsitektur secara profesional gitu teman-teman. Dan kalau bisa, dan memang ini disarankan untuk teman-teman yang sudah berpraktek atau yang sudah melakukan sudah fresh graduate ya, untuk bisa masuk ke dalam keanggotaan Ikatan Arsitek Indonesia, dan itu akan dilakukan penataran nantinya di sana teman-teman, dengan tujuan membuat kita semakin aware terhadap profesi kita ini dan semakin mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan terhadap karya-karya kita maupun terhadap owner yang sedang kita berikan pelayanan, seperti itu, pelayanan arsitektur, seperti itu teman-teman. Jadi ya biar semakin profesional, semakin berintegritas dan semakin legal lah istilahnya, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, thank you so much for watching buat teman-teman di video kali ini, dan mudah-mudahan video ini bisa membantu meluruskan dan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman tadi. Dan kalau masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi nantinya teman-teman ya. Oke, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe teman-teman, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Keep positive, semangat kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.